Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah, bunda, serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah itu merupakan hal yang penting tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sesama manusia. Zakat secara terminologis berarti mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu ada 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, mu'allaf, gharim, fisabilillah, amil, riqab, dan ibnu sabil. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan mengeluarkan 3,5 liter makanan pokok, dikeluarkan 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Kemudian ada zakat mal, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan bagi yang punya harta yang cukup nisab dan haulnya. Zakat ini merupakan perintah Allah dengan tujuan untuk mensucikan harta yang kita miliki dari barang yang haram, agar supaya kita bisa menikmati harta yang diberi Allah itu menjadi yang halal untuk kita konsumsi dan nikmati selama kita di dunia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di situ Nabi mengatakan, kita mengeluarkan zakat atau harta yang kita miliki itu ibaratnya mensucikan harta. Kemudian membersihkan harta yang kita miliki itu, mengeluarkan dengan zakat, yaitu dengan cara yang telah ditentukan, itu dapat menghilangkan segala macam penyakit, dan kita juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disediakan khusus bagi orang-orang yang ahli zakat. Kewajiban zakat ini dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Inilah perintah dalam Al-Quran. Tentunya ini adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia, hamba-hamba yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh sesama manusia. Dalam sebuah hadis, banyak sekali contoh-contoh dan ungkapan-ungkapan tentang zakat. Karena zakat itu selain membersihkan harta kita, ada yang dinamakan menjauhi dari penyakit hati seperti kikir, pelit, dan bakhil. Makanya dalam kalimat sering diungkapkan, bakhil itu wahuwa ba'idun minallah, jauh dari Allah. Kemudian ba'idun minannas, jauh dari manusia. Tidak disenangi kalau orang yang pelit, yang kikir, dan yang bakhil.
wa qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Kenapa demikian? Karena mereka diberikan begitu banyak anugerah dari Allah, harta yang berlimpah, tetapi ada satu yang tidak dikerjakan, yaitu zakat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan siksa. Tetapi bagi orang yang mau mengeluarkan zakat, infak atau sedekah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala dan diberi keberkahan atas harta tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat dari zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya mensucikan harta, tetapi juga dicintai oleh sesama manusia. Kenapa demikian? Karena zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Dengan kita berzakat, infak, dan sedekah, kita bisa membantu sesama manusia. Dan jika itu bisa kita lakukan dengan rasa ikhlas dan syukur, apalagi dilakukan pada bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya, maka kita akan mendapat banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, tidak ada yang menjadi miskin. Tidak ada yang namanya harta menjadi berkurang. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. Akan tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Jika kita pandai bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan pahala-pahalanya. Bahkan kenikmatannya juga akan ditambah sebab kita bersyukur. Syukur itu ada banyak cara. Di antaranya, syukur dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan amaliyah atau amal perbuatan. Berbagi dengan yang kita punya, walau hanya sedikit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.